Beberapa waktu lalu sempat diberitakan mengenai kengototan Anita Kolopaking dalam membela kliennya Joko Chandra, yang mana hal itu bisa berdampak terhadap dirinya, yakni dia bisa saja ikut-ikutan masuk penjara. Karena sebelumnya sudah ada contoh dari si pembela koruptor yang ngotot, dan pada akhirnya dia juga ditahan seperti kliennya, yakni Fredrik Yunadi. Dan terbukti benar, ia benar-benar mengikuti jejak si mantan pengacara Setia Novanto itu, yakni ditahan oleh aparat penegak hukum lantaran diduga ikut-ikutan terlibat melanggar hukum. Lucu juga ya, kuasa hukum yang kuliahnya jurusan hukum, paham tentang seluk-beluk hukum, tapi malah melanggar hukum itu sendiri. Bikin malu Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI saja. Anita pun langsung ditahan setelah diperiksa oleh Bareskrim Polri, yang mana sebelumnya ia dicecar dengan 55 pertanyaan selama berjam-jam. Yang bersangkutan dicecar dengan 55 pertanyaan. Pagi ini tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan 20 hari ke depan, yang bersangkutan ditahan di rutan Bareskrim Polri. Ujar Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awistiono, pada 8 Agustus. Diketahui, Anita ini sebelum ditahan sudah menyandang status sebagai tersangka dari Mabes Polri. Lantas apa yang menjadi penyebab sehingga dia harus ditahan? Bukankah sebelumnya dia berani hadir di acara Mata Najwa untuk dicecar oleh presenter cantik itu dengan pertanyaan-pertanyaan mematikan? Menurut Polri, kenapa Nyonya Anita itu ditahan? Karena ia merupakan kunci kasus pelarian Joko Chandra selama ini di Indonesia. Tidak hanya itu saja, ia juga disebut-sebut menjadi perantara dalam penerbitan surat jalan Joko Chandra yang ditandatangani oleh Brigjen Pol Prasetyo Utomo itu. Serta ia juga turut membantu mengurus surat bebas COVID-19 palsu koruptor kelas kakap itu, yang mana surat bebas COVID-19 Joko Chandra itu bisa keluar tanpa dilakukan tes PCR ataupun swab terlebih dahulu. Hingga saat ini, polisi pun masih terus mendalami keterlibatan Anita yang lain terkait kasus buron koruptor yang sudah bertahun-tahun bebas itu. Akibat dari ditahan, Anita pun automatikutu. Pertama, ia tidak bisa kabur seperti yang dilakukan oleh Joko Chandra sebelumnya. Kedua, ia tidak bisa menghilangkan barang bukti. Jadi polisi dapat lebih leluasa mengumpulkan barang bukti yang ada. Dan tentunya lebih leluasa juga untuk memeriksa Anita ini, karena sudah dipastikan sebagian rahasia kejahatan yang dilakukan oleh Joko Chandra ada padanya. Melihat dari rekam jejaknya dalam membela Joko Chandra, Anita ini memang sudah kelihatan banget tidak beres. Apalagi berdasarkan jejak digitalnya yang berhasil dibongkar oleh El Diablo, yang itu diakui sendiri oleh Anita kebenarannya, bahwa ia pernah main mata dengan Lurah Grogol Selatan untuk membuatkan EKTP Joko Chandra. Padahal menurut Wakil Jaksa Agung Darmono, Joko Chandra itu telah menjadi warga negara Papua Nugini. Artinya, sudah bukan WNI lagi. Tapi kok bisa dapat EKTP dengan mudahnya? Tidak sampai 1 jam, langsung jadi. Ada apa gerangan? Selain itu, Anita juga pernah bertemu dengan Kepala Kejaksaan Jakarta Selatan, Nanang Supriyatna, yang mana menurut pengakuan EL, pertemuan itu juga membicarakan mengenai bagaimana caranya memulihkan nama Joko Chandra. Anita juga disebut-sebut melobi Hakim Agung untuk membebaskan kliennya tersebut dari jerat hukum yang menimpanya. Jadi apa yang dilakukan oleh Anita ini bisa dibilang sudah bukan lagi kegiatan pendampingan hukum, tapi lebih dari itu, yakni melakukan segala cara agar Joko Chandra bisa bebas. Tidak hanya itu saja, tanda-tanda kalau Kolopaking ini bermasalah. Ia juga pernah mangkir dari pemeriksaan Perdana Polri. Logikanya, kalau ia benar, kenapa juga harus mangkir? Yang biasa mangkir itu adalah orang-orang yang salah. Si Anita ini juga sempat melakukan playing victim alias memposisikan dirinya sebagai korban, yakni dengan mengaku mendapat banyak ancaman dan melapor ke LPSK. Jadi dengan mengaku kalau dirinya diancam itu,
bisa menjadi alasan tersendiri baginya untuk tidak memenuhi panggilan Polri, bahwa di waktu bersamaan ia juga dipanggil oleh LPSK. Tapi seperti kata pepatah, sepandai-pandainya Frederick Yunadi melompat, masih lebih pandai KPK. Dan sepandai-pandainya Anita Kolopaking mainkan duit Joko Chandra, masih lebih pandai Bareskrim Polri. Dan tentunya sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, pasti akan tercium juga baunya. Beginilah resiko kalau maju tak gentar membela yang bayar, bukan yang benar. Kalau sudah melihat duit yang bergambar, mata pun dibuat silau olehnya. Sehingga kode etik advokat pasal 3B yang berbunyi, advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan, jadi terlupakan. Dan akibat dari perbuatan semata-mata demi uang itu juga yang mengantarkannya ke pintu penjara.